Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita selalu mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini kita bisa hadir mengganggu kesibukan dari semuanya. Kita dalam hadir dalam kegiatan presentasi dari budaya positif. Yang pertama, yang terhormat Bapak Ibu semuanya. Kemudian di sini sebelum kami presentasi, kami perkenalkan itu ada fasilitator kami, namanya sebenarnya Bu Dwi, ya, Bu Dwi Prawati. Kemudian pengajar praktik Bu Widiawati SPDI. Kemudian saya sendiri lah CGP Angkatan 9 Kabupaten Masraya tahun 2023. Baiklah, di sini saya akan menampilkan yaitu aksi nyata dari modul 1.4 yaitu tentang budaya positif di SMP Negeri 1 Sebubai. Budaya positif itu ada 6 macam. Ada berapa macam? Budaya positif, kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian motivasi pelaku manusia, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kemudian posisi kontrol seorang guru. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam menunjukkan budaya positif di sekolah. Jadi untuk meningkatkan atau mewujudkan visi dan misi dari sekolah itu, tentu kita harus membiasakan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah itu banyak macamnya. Nilai-nilai kebaikan di sekolah itu banyak macamnya. Seperti contoh sederhana saja, budaya 7S. Di rumah sekolah kita ini kita membudayakan untuk saling senyum, sapa, salam, kemudian sopan santun, syukur dan sabar. Yaitu budaya positif sekolah kita yang sudah kita budayakan dan bahkan ada di depan juga. Kemudian budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, kemudian memahami motivasi pelaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, kekuatan kepentingan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Kemudian selanjutnya, mari kita lihat apa yang dikatakan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin positif di sekolah. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan berdampak jangka panjang. Ini tujuan dari disiplin positif ini untuk murid-murid. Jadi kalau biasanya disiplin yang terbayang oleh kita adalah peraturan, kemudian hukuman, kemudian ketegasan. Jadi itu Bapak Ibu semuanya. Kemudian selanjutnya, sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin,
diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam mewujudkan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi ini tujuannya. Jadi kita mendisiplinkan anak-anak itu dengan nilai positif. Itu kebaikannya yang universal, yang sifatnya umum. Kemudian selanjutnya disiplin positif. Ini sudah ada artinya di sini, berasal dari bahasa Inggris. Disiplin yang artinya belajar. Jadi kalau kita disiplin, kalau siswa itu disiplin artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab pada apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi dalam menegakkan disiplin positif untuk semuanya itu tidak ada lagi semacam penghargaan. Jadi dalam kurikulum K13 tidak ada penghargaan. Kemudian tidak ada ancaman atau hukuman. Ya. Dan kenapa tidak perlu lagi penghargaan? Karena penghargaan itu akan mengakibatkan bagi anak dia akan merasa ketergantungan. Kalau seandainya tidak ada penghargaan maka akan timbul kekecewaan dan akan berpengaruh tadi kepada mental dari anak didik kita. Kemudian juga tidak ada hukuman, karena hukuman ini kita tahu sifatnya mendadak. Kemudian berupa sifatnya menghukum fisik. Ada yang kalau zaman dulu ada yang dipukul, kemudian ada yang disuruh berdiri satu kaki, ada yang disuruh push up, ada yang disuruh lari keliling lapangan, dan kadang-kadang sifatnya menyiksa murid. Kadang-kadang menimbulkan komplain dari wali murid, dan ada wali murid yang datang ke sekolah tidak setuju dengan hukuman yang diberikan oleh guru. Tapi kalau disiplin positif itu banyak, ada keyakinan kelas, kan? Ada kesepakatan kelas itu sudah disepakati baik itu dengan siswa, stakeholder yang ada di sekolah, kemudian juga orang tua murid dan penghuni sekolah. Kalau ini sudah disepakati, ini sifatnya tidak berupa hukuman fisik, tetapi sifatnya mendidik. Seperti kalau yang terlambat misalnya disuruh membaca surat pendek. Tapi kalau yang terlambat disuruh hormat ke tiang bendera atau berdiri di depan ruang piket itu berupa hukuman. Ini yang tidak diperbolehkan dalam disiplin positif. Kemudian selanjutnya budaya positif yang sekolah itu lingkungan yang aman. Jadi kalau sudah ada budaya positif ini, karena budaya pendidikan yang baik, maka lingkungannya aman, kemudian lingkungan yang aman dan lingkungan yang positif. Dalam standar pendidikan nasional itu sudah dinyatakan sudah ada disiplin positif, sudah ada dinyatakan. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai pendidikan yang telah disepakati bersama. Untuk menerapkan tujuan yang mulia tersebut, maka seorang pemimpin pelajaran perlu berjiwa pemimpin sehingga dapat mengembangkan sekolah yang baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif
sesuai dengan standar provinsi pengelolaan yang telah ditetapkan. Ini standar nasionalnya Bapak Ibu semua. Apa tujuan kuliah dari disiplin positif ini? Yaitu agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Jadi tujuannya agar siswa kita menjadi murid yang berkarakter, yang berakhlak mulia, kemudian berdisiplin, kemudian santun, jujur, bertanggung jawab, peduli. Nah, ini tujuan yang sangat mulia dari disiplin positif ini. Jadi kalau seandainya kita disiplin positif sudah kita sepakati bersama, sudah ada dengan kelasnya, maka siswa kita akan tumbuh sikap atau akhlak yang mulia, sikap santun, sikap jujur. Tapi berbeda dengan hukuman kalau kita terapkan baik semuanya. Kalau hukuman yang kita berikan kepada siswa kita, maka akan timbul rasa dendam. Bahkan mungkin sampai dia tua. Ini guru ini pernah menghukum saya dulu seperti ini. Akan baik kan semua. Tapi kalau disiplin positif ini sifatnya mendidik, maka mereka akan terbiasa, bahkan akan terkesan biasa-biasa. Akan terbiasakan kebiasaan dari mulai dari SMP, mulai dari masa sekolah kebiasaan. Kalau sudah ada kebiasaan ke arah yang baik, maka akan terkesan baik oleh siswa tersebut sampai dia dewasa nanti. Kita lakukan. Nilai-nilai kebajikan yang universal, apa itu nilai kebajikan yang universal? Yaitu nilai yang sudah disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi sifatnya umum, tidak memandang, tidak memihak pada satu agama, kemudian juga tidak memihak pada satu suku, kemudian ya lepas dari semua itu. Ya, kemudian maupun latar belakangnya, jadi tidak memandang apa latar belakangnya. Nah, itulah adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Contoh nilai kebajikan di institusi atau organisasi, ada profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu semuanya. Ada berapa kok? 6 dimensi. Coba sebutkan kok. Ada yang pertama kok. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, berakhlak mulia. Kemudian selanjutnya dan global, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita baru semuanya ya. Dan lupa di atasnya sekali adalah bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Itu yang tujuan akhirnya itu. Apapun yang kita lakukan, proses pendidikan, tujuan akhirnya itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Esa. Tidak ada sia-sia rasanya kalau siswa kita pintar sampai dia berhasil sukses, tapi tidak ada beriman, tidak ada bertakwa, maka akan sia-sia. Kemudian ini ada programnya, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, simpati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, mencari dan komitmen. Kemudian life skillnya dan hidupnya dapat dipercaya. Kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi kalau kita lihat di sini semuanya nilai kebajikannya sangat mulia sekali, Bapak Ibu semuanya bisa kita pahami bersama. Kemudian kita lanjutkan. Motivasi berlaku manusia. Yang pertama itu motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi internalnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dari sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini sudah ada di bawahnya, hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Kalau selama ini kita sering memberikan
Kemudian hukuman, maka dalam kurikulum IKR itu tidak ada lagi penghargaan dan hukuman. Sudah kita bahas ya, hukuman sudah jelas ya, itu tidak terencana, tidak murah, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah atau hukuman fisik sudah jelas. Ada konsep yang belum kita jelaskan, konsekuensi ya. Ada namanya konsekuensi. Kalau konsekuensi itu dia terencana dan sudah disepakati dengan stakeholder yang ada sekolah. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, masih tidak nyaman ini. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Ini yang konsekuensi ya. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini yang restitusi. Ini kita berlatih ya. Mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Pertama, lari mengelilingi lapangan lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta berjalan kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Kemudian selanjutnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Berarti ini banyak hukuman ya. Ya. Ini sudah ada. Yang pertama tadi hukuman, konsekuensi. Apakah sudah betul kok? Berarti memang banyak hukuman ya. Yang konsekuensi cuma ada 2. Kemudian kita lakukan ini hukuman. Kalau hukuman itu identitas yang gagal, ada hukumannya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau hukuman kita kasih akan terasa menyakitkan bagi siswa kita. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Seperti yang dibilang tadi, kalau hukuman yang kita berikan bisa-bisa membuat siswa kita menjadi anak yang dendam, bahkan sampai besok-besoknya dendam sama kita. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Selanjutnya murid atau anak akan tersakiti. Jelas ya. Kemudian ini kita sukses disiplin konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Kemudian kedua, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Kalau jangka waktu pendek tidak nyaman ya. Korban bisa diabaikan. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman. Ini yang restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan. Selanjutnya membuatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi korban mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan. Ini yang restitusi ya. Kita lihat selanjutnya posisi kontrol seorang guru. Yang pertama menghukum, kemudian membuat merasa bersalah, teman, memantau, dan manajer. Kita lihat mana yang terbaik antara yang 5 itu ya. Mana yang pas untuk kita sebagai seorang guru. Ya, kita lihat yang pertama ya. Ya, banyak sudah tahu. Posisi kontrol seorang guru. Guru
bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ini kalau penghukum. Jadi kalau penghukum itu dia tiba-tiba aja. Kadang-kadang apa yang dengan hukumannya langsung dikasih, tidak ada refleks, disertai dengan emosi kan. Tanpa planning dan disertai dengan emosi, maka pada saat itu apa saja dilaksanakan spontan. Kemudian yang kedua, perempuan merasa masalah, guru akan bersuara lebih lembut. Ini jadi ngomongnya nggak lembut kalau makin kasar. Ayo kamu usah. Kemudian perempuan rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Dia nanti kalau kita ngomongnya halus, tapi anak itu kan apa itu minta akan merasa bersalah. Bahkan akibatnya nanti akan berakibat pada efek mentalnya atau psikologisnya. Jadi ada kebaikan, sedikit kebaikan kan, tahu kan? Jadi ya itu yang salah bukan salah, akan merasa bersalah terus dan akan berpengaruh membuat dia menjadi bisa membuat dia menjadi down atau minder. Itu kalau yang kedua membuat merasa bersalah. Selanjutnya sebagai teman, nih pada posisi guru, pada posisi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengubah murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi orang lain. Jadi kayaknya ini ya seperti apa dengan murid tadi, guru kayak bagaimana dengan seperti dengan teman gitu. Kemudian yang selanjutnya guru sebagai pemantau, posisi kontrol guru ya sebagai pemantau. Artinya di sini guru mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan fungsi pemantau. Selanjutnya, ini yang selanjutnya posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Kalau seorang manajer, guru sebagai manajer bertanggung jawabkan pelakunya. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer ini mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi diri sendiri sehingga menciptakan identitas positif atau berhasil pada murid. Jadi inilah yang lebih baiknya posisi kita sebagai seorang guru, yaitu sebagai manajer. Jadi kita sebagai seorang guru, ketika ada siswa yang berkasus, maka kita bagaimana siswa itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita minta ada di posisi siswa. Selanjutnya ada kaitan di kelas, sekolah atau kelas. Ya, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya kaitan kelas atau kaitan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi jadi ini bisa dibikin di awal tahun pembelajaran kaitan kelas ini. Kalau bagi bapak ibu yang menjadi wali kelas, ini yang dibikin. Kalau seandainya sudah kaitan sekolah atau kaitan kelas yang kita bikin, maka ketika ada siswa kita yang melanggar, kita tidak tunjukkan, kita kan sudah kamu ingat apa kaitan kelasnya? Ini maka mereka akan sudah sendiri daripada kita memberikan hukuman secara tiba-tiba. Kemudian yang kedua,
keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus ditetapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, ini cara menciptakan program pendidikan ini. Abang tadi bisa dilihat semuanya, Pak, semuanya. Jadi lihat daftar pendidikan yang telah disusun bersama, kemudian tentukan nilai-nilai, sempurnakan beberapa daftar nilai pendidikan yang pertama. Buatlah poster atau buat di media sosial keyakinan sekolah, kemudian keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan kelas biasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kenapa ini, Bu? Tidak usah terlalu banyak. Kalau peraturan kan banyak misalnya. Karena ketika siswa kita bermasalah, kita tinggal tanyakan kepada siswa, kayak kita sekolah mana yang melanggar. Ketika dia ingat. Kemudian bersedia menerima kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Jadi setiap kita ini pasti yang butuh untuk bertahan hidup. Seperti apa misalnya, Bu? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, silakan ini. Ya, harus makan, harus minum. Ini demi untuk mempertahankan kehidupan seperti yang telah Ibu Bapak Ibu lakukan tadi. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini seperti apa sebenarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, ingin mendapatkan kasih sayang, ingin dicintai, ingin diterima di teman kita. Ini adalah kebutuhan dasar kita. Kemudian yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kita merasa mampu, maka ya ini namanya penguasaan. Dan setiap kita itu pasti ingin ingin berkuasa, ingin mengendalikan orang lain. Jadi kalau seorang pemimpin harus punya jiwa seperti itu, ingin bisa punya kemampuan mengendalikan orang lain. Ego dimunculkan. Ego boleh terpilih. Kemudian kebebasan. Ini kebutuhan dasar manusia, kebutuhan akan pilihan. Bebas bukan berarti bebas bukan berarti tidak terikat dengan peraturan. Kalau kita sebagai orang yang beragama itu bebas dalam arti tidak lari dari koridor-koridor agama. Kalau kita akan Islam gitu. Kemudian yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Setiap kita pasti ingin merasa senang. Ketika kita sudah jenuh dalam suatu pekerjaan, maka apa yang kita lakukan Bapak Ibu semuanya? Ingin refreshing, ingin jalan-jalan, ingin gembel, ingin tempat wisata untuk refreshing otak kita yang sudah jenuh dengan tugas-tugas sehari-hari. Ini kan kita butuh kesenangan, baik kesenangan lahir dan kesenangan batin. Kemudian selanjutnya segitiga restitusi. Apa yang tadi? Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Di sini guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di sini misalnya seperti ini kan ada misalnya ada siswa yang bermasalah, maka siswa yang bermasalah kita panggil dewan PK atau dewan majelis guru, maka kita selesaikan melalui segitiga restitusi ini
Yang pertama kita lakukan, kita panggil validasi tindakan, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, ini juga termasuk disiplin positif ya. Seperti ini, contoh kasus ya. Misalnya ada siswa yang bermasalah, ada yang siswa yang berkelahi di dalam kelas, dia berkelahi, ternyata akan melaporkan. Kemudian kita memanggil siswa itu ke kantor yang mungkin yang 2 orang misalnya kan gitu. Jadi 2 orang itu kita panggil, kemudian yang bermasalah tadi kita panggil, contohnya sudah meninju temannya, kemudian kita panggil, kemudian kita bawa ke kantor, kemudian kita tanya, bisa seperti ini, Bapak dengar tadi kamu meninju si Andi misalnya kan, kemudian dia mengakui dengan penuh kelimutan namanya. Contohnya seperti ini, tadi Bapak dengar, Bapak lihat kamu meninju si Ikhwan, iya Pak. Lalu kenapa kamu tinju dia? Kemudian dia baru mengungkapkan, saya mungkin dia sering mengejek-ejek orang tua saya Pak. Itu kan, ya itu kan apa validasi tindakannya yang salah tadi kan? Yang menstabilkan identitas kan? Kemudian selanjutnya, setelah kita tanya seperti itu, lalu apa yang kita lakukan lagi? Ya, yang pertama tadi. Ya. Validasi tindakan yang salah tadi, kan sudah kita tanya tadi siswa itu. Bapak tahu, mak kalau itu kesal sama kawan. Kalau kesal itu pasti dari kawan itu merupakan hal yang biasa. Kalau kita kesal sama kawan itu, kita tinggal kawan itu hal yang biasa. Nah, kan tak kita salahkan tadi ya. Kemudian kan dia tidak langsung, kalau dalam pikirannya dia tidak langsung disalahkan gitu. Jadi hal yang biasa. Kemudian ya, lalu kita yakin saja, menanyakan keyakinan. Sekarang ini itu kan sudah ada keyakinan kelas kita. Masih ingat tak? Dari perbuatan kamu tadi, keyakinan kelas mana yang kamu melanggar? Maka kalau di awal kita sudah ada keyakinan kelas, maka mereka akan ingat. Kan kalau perlu dipajang di kelas itu keyakinan kelas, kan tidak perlu banyak. Dia ingat, jadi Pak, contohnya misalnya sendiri kan, tidak boleh keyakinan kelasnya saling menghargai. Jadi saling menghargai sesama teman. Jadi dia akan jawab, kalau sudah ada kita tempat di ini, maka siswa tadi akan jawab, keyakinan kelas mana yang melanggar? Saling menghargai. Jadi di antara dengan semua teman kita saling menghargai. Dalam arti kita tidak boleh mengadakan kekerasan. Baterainya habis. Dan tolong ini.
Kemudian ini penjelasannya sudah ada di bawah ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu semuanya. Kalau ada yang mau ditanyakan dari presentasi saya tadi, silakan. Ada yang masih ragu atau ngambang misalnya penjelasan ini, silakan kok, Bosas. Budaya positif ini disamakan dengan tata tertib di sekolah. Kalau aturan di sekolah, tata tertib di sebuah instansi misalnya, jadi sini sudah mulai. Kemudian kalau iya, apakah ada selain dari warga sekolah, apakah ada aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam membentuk budaya positif ini? Pada sebuah instansi, dan aspek-aspek lain yang bisa mendukung ini. Yang pertama tadi apakah ya kalau di budaya positif itu kita kenalkan apa kayak dengan kelas, kemudian apa tadi segitiga restitusi. Ya. Kalau tata tertib sifatnya agak apa namanya? Banyak apa? Aspek. Apa namanya tuh? Bukan lebih luas gitu. Sifatnya agak lebih apa? Banyak merugikan murid kan, tidak ada kesepakatan gitu. Tapi kalau keyakinan kelas kita kan ada kesepakatan dari dulu dari semua unsur. Maksudnya gini loh, apakah budaya positif ini bisa nggak kita jadikan nanti sebagai tata tertib sekolah? Apakah budaya positif bisa kita jadikan tata tertib sekolah? Bisa. Kalau ini sudah ya budaya positif kan? Contohnya kemarin tata tertib sekolah kita kan masih ada hukuman-hukuman. Ya. Jadi karena kita udah kurikulum kita sekarang, nanti kita melihat ada budaya CD. Ya. Nah, jadi kita kan tidak menggunakan hukuman-hukuman. Jadi kan bisa diperbaiki tata tertib sekolah kita kemarin. Bisa Bu. Kalau itu makanya kemarin usaha dari Bapak Kepala Sekolah kemarin tata tertib yang telah dirancang kemarin, makanya nanti akan sampai ia ditindak ulang lagi dibahas bersama, kemudian akan diminta apa namanya kesepakatan dengan komite dan orang tua atau murid. Nanti ada aspek lain ketika ada orang tua, ada ini, Ya, Bu. komite. Ya, jadi memang harus melibatkan semua aspek gitu, baik dari lingkungan sekolah, kemudian orang tua, kemudian komite, kemudian masyarakat. Kalau sudah seperti itu, maka insya Allah tidak akan terjadi apa namanya, ketika kita menegakkan disiplin positif, maka tidak akan komplain, tidak akan menimbulkan masalah yang besar. Sekarang kayaknya adalah pada mereka adalah orang tua. Orang tua ini apa segala tindakan yang kita ambil kan semua bermasalah. Ya. Itu yang parah sekali itu. Kemudian ada anak-anak ini kayaknya tadi ada nilai religius. Nilai religius ini yang kita tanamkan di keluarga kita, rumah kita sendiri. Kayaknya udah sampai ke sekolah ini hilang. Bukannya hilang yang tipis jadi. Kenapa dikatakan tipis? Karena kadang-kadang misalnya anak. Makanya kalau terjadi sesuatu nilai pada anak yang melanggar religius, dibilang sama orang tua, orang tuanya dipanggil, orang tua tidak percaya. Itu yang kita alami tidak satu kali, dua kali orang. Jadi nilai dia mengaku kalau anaknya santun, anaknya beriman, bertakwa, lebih bagus, akhlaknya lebih bagus. Sampai di SMP ini, berarti lingkungan memang sangat berpengaruh sekali dengan apa ini budaya positif ini. Betul Bu. Jadi itulah perlunya kita kerjasama dengan orang tua, dengan komite sekolah. Maka ketika kita apa namanya anak
anaknya sudah lama bermasalah, maka tiba-tiba sudah banyak masalahnya kalau kita panggil, maka itu akan menimbulkan masalah yang besar. Makanya masalah itu ketika anak bermasalah, maka jangan kita tumpuk-tumpuk, kita selesaikan dengan bulan-bulan. Itu caranya. Kemudian kalau budaya religius itu memang pendidikan agama itu kan di keluarga dulu. Contohnya, ketika kita kalau anak itu sudah terbiasa di rumah untuk sholat, orang tuanya menyuruh sholat, dan orang tuanya berikan teladan, teladan kan tentang orang tua. Ketika orang tuanya memberikan sholat, tapi orang tuanya tidak sholat, maka akan berpengaruh kepada anak. Jadi kalau dari rumah itu sudah disiplin, kan disiplin positif dulu ya di rumah. Maka di rumah sekolah juga guru tidak akan susah untuk membimbing karakter religi anak itu. Kemudian yang berkata-kata kotor, kadang-kadang kan sebagai apa? Kalau di rumah itu orang tuanya sering didengar oleh anak kata kotor, maka dia akan terbiasa, kemudian akan terbawa kepada lingkungan sekolah. Jadi kita harus bisa memahami latar belakang masing-masing orang tua. Tak bisa kita menyalahkan. Dan itulah tugas kita sebagai seorang guru, mana di sekolah itu dalam membentuk karakter anak. Jadi kalau kita sampai ke rumah kita pikirkan memang susah juga karena berbeda-beda latar belakang. Itulah konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu kan membimbing siswa yang berpihak kepada murid sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Karena anak itu kan tidak sama loh, minat dan bakatnya berbeda. Apa contohnya? Ya, kita tidak harus memaksa kan anak itu harus pintar matematika, tidak. Dia ada minat, kurang minat misalnya. Tapi ada yakin kita pasti ada kelebihannya lain yang dimiliki oleh anak. Kemudian juga latar belakang tempat tinggal atau latar belakang lingkungannya, alam. Anak yang tinggal di anak yang biasanya di pasar itu berbeda dengan anak yang tinggal biasanya di lingkungan petani. Itu latar belakangnya berbeda. Itu yang kita kumpulkan di sekolah kan berbeda-beda latar belakang. Jadi konsep pendidikan yang dicetuskan oleh KHD ini benar-benar berpihak kepada murid. Kita memang harus bahkan menghamba kepada murid. Jadi yang kalau kita tidak salah paham menghamba pada murid ya, menghamba pada murid itu maksudnya kita sebagai seorang guru itu betul-betul tidak merugikan mereka dan tidak menzalimi mereka, karena masing-masing mereka itu punya kelebihan dan kita harus memahami itu. Nah, itu makanya kita harus melakukan pembelajaran yang bervariasi dan berbagai macam model pembelajaran. Oke, sudah Pak ya. Ya, silakan Pak Nana. Mungkin ini ada gimana ya? Ada tolak belakang antara kita sudah ingin seperti begini, sementara kebanyakan ini kan di lingkungan paling apa kan di rumah sama di lingkungan tersebut pada tadi. Kadang-kadang kan kita menginginkan anak ini seperti tadi apa yang sudah dibicarakan, sementara di rumah ini paling banyak yang saya lihat di masyarakat, banyak anak yang kurang perhatian dari orang tua. Contohnya, karena orang tua sibuk mencari dari pagi sampai sore, kadang anak-anak hanya diberikan suruh sekolah, diberikan hak jajan atau uang sangunya, sementara antara ngobrol orang tua sama anak ini yang ini kebanyakan, sehingga anak ini istilahnya mencari jati diri, lebih-lebih anak-anak SMP itu sedang puber-pubernya yang memang payah diatur sekali. Memang ini suatu pekerjaan berat bagi kita seorang guru untuk menciptakan budaya tadi itu. Nah, jadi kendala paling besar memang ini di rumah. Kadang-kadang saya sering ngobrol juga, kadang-kadang karena ada beberapa orang seperti dan sekian. Ada pernah ngobrol bareng sama orang tua? Tidak ada. Itu kebanyakan. Karena saya kan sering juga ngobrol sama anak-anak. Jadi rupanya
baik dengan untuk menciptakan kurikulum tersebut. Mungkin nanti mungkin ada solusinya di mana, tapi yang hambatan paling besar adalah di keluarga dan di lingkungan tersebut. Kalau di sekolah mungkin kita bisa di cover, tapi setelah itu anak, masanya saya lihat kadang-kadang anak jam 11 jam 12 masih ada di luar. Nah sementara kita ingin anak itu supaya bisa disiplin, bertanggung jawab, istilahnya untuk ketakwaan. Sementara orang tua tersebut tidak memperhatikan anak untuk mungkin menyuruh ngaji. Sekarang terus terang saja, kalau dulu mungkin anak-anak banyak sudah sekolah, ada diarahkan ke sekolah atau suruh ngaji sekolah. Tapi sekarang ini sekali itulah kendala yang kita hadapi sekarang. Tugas seorang guru dalam politik itu yang paling berat. Nah, itu kira-kira terima kasih Pak. Jadi disitulah perlunya kerjasama Pak. Jadi suatu pendidikan itu tidak akan berhasil kalau tidak ada kerjasama antara guru, orang tua, juga dengan pendidikan sekolah, dengan masyarakat sekitar, dan juga pemerintah. Salah satunya tadi Pak sebutkan dari keluarga. Memang pada saat ini, dan itu Pak, orang tua harus bisa memberikan keteladanan atau contoh yang baik kepada anak. Sekarang ini kan seperti yang Pak bilang tadi, komunikasi. Jadi komunikasi anak dengan orang tua kadang karena terlalu sibuk orang tua, maka ketemu dengan anak di rumah, kadang sudah pulang malam tak ketemu dengan anak di rumah. Bahkan ketika sudah pulang, anaknya sudah tidur, atau anaknya yang sudah usia remaja sudah keluyuran. Maka di sini perlu ada komunikasi. Kalau kita sebagai seorang guru tentu kita sebenarnya di sekolah ini perlu kita adakan pertemuan dengan orang tua itu Pak. Sebenarnya kan, kalau biasanya kita pertemuan dengan orang tua ketika sudah terjadi masalah baru kita bagi orang tuanya. Seharusnya sebenarnya bagaimana? Makanya sekolah-sekolah Islam itu dia ada 1 kali sebulan. Ada apa namanya? Parenting paling murid. Itu salah satunya untuk mengatasi itu Pak, untuk pendidikan apa namanya? Bimbingan, semacam bimbingan terhadap orang tuanya bagaimana ada pendidikan, karena kita tidak bisa pungkiri karena latar belakang pendidikan orang tua juga berbeda. Kemudian kesibukan orang tua juga berbeda. Kemudian juga ada di rumah itu yang kedua-duanya orang tuanya sibuk. Jadi tidak sempat lagi untuk komunikasi. Ya, komunikasi jarang. Kadang-kadang anak tuanya dengan orang tua ketika minta duit, ketika minta duit itu. Makanya peran orang tua di situ sangat penting karena pendidikan yang pertama itu pendidikan keluarga. Jadi intinya orang tua harus bisa memberikan teladan yang baik. Ini yang susah menjadi sekarang. Mungkin itu jawabannya Pak. Terima kasih di waktunya sudah Pak. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, atas tanggapan dan mungkin memberikan saran atau mengajukan pertanyaan. Kalau kurang puas dengan jawaban kami tadi, dengan ketidakpuasan ibu itu kita harus meningkatkan mencari lagi, meningkatkan literasi lagi. Ya, terima kasih atas semuanya. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satya. Satya, tadi Bapak mendengar dari Ikhwan, Satya telah memukul Ikhwan itu enggak? Iya Pak. Kenapa? Karena Ikhwan sering mengejek nama orang tua Dika Pak. Mengejek nama orang tua. Iya. Jadi kalau kita diejek nama orang tua kita, wajar kita kesal karena orang tua kita yang diejek itu. Ya, karena orang tua kita diejek terus-terusan. Lalu apa yang kamu perbuat terhadap Ikhwan tadi? Dika memukulnya Pak. Ya, kenapa dipukul tadi? Karena Dika kesal Pak, soalnya Ikhwan sering nyebut nama orang tua Dika Pak. Oh gitu. Jadi seperti ini ya. Kamu melakukan hal seperti itu tentu ada alasannya tadi. Alasannya karena Ikhwan sering mengejek nama orang tua Dika Pak. iya. Bapak paham kenapa kamu menjadi kesal karena orang tuanya tadi diejek-ejek, kemudian kamu memukul kepala si Ikhwan. Sekarang ini, apakah tindakan yang Satya lakukan tadi sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Sangat tidak sesuai Pak. Ya, kamu sudah mengakui ya, ini tidak sesuai. Ya. Menurut Satya, keyakinan kelas mana yang Satya telah langgar ini? Kedisiplinan dan saling menghargai Pak. Ya, keyakinan kelas, saling menghormati dan sopan terhadap teman itu. Sopan terhadap teman itu penting atau tidak ini? Bagi Dika itu sangat penting Pak. Ya, penting ya. Jika penting, keyakinan kelas apa yang akan Dika gunakan agar Dika tidak merasa kesal lagi dan tidak main tangan atau memukul teman lagi? Saling menghargai dan sopan Pak. Ya, jadi bersedia untuk melakukan keyakinan ini? Sangat bersedia Pak. Ya. Apa yang akan Satya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini karena Satya telah memukul temannya sendiri? Kamu kan akrab berteman nih. Kenapa? Apa yang kamu lakukan setelah ini? Dika mungkin akan lebih berbicara baik dengan Ikhwan Pak. Ya. Masih ada lagi? Dan menyelesaikan dengan kepala dingin Pak. Ya. Masih ada lagi? Udah. Ya. Jadi ya bagus Satya ya, seperti itulah kita dalam berteman itu kadang-kadang kita salah paham, itu biasa. Tapi kedepannya Bapak berharap tidak boleh main tangan lagi sama temannya. Ya Pak. Ya. Ya untuk hari ini ya tetap semangat ya belajarnya. Ya Pak. Silakan Dika masuk ke kelasnya kembali dan Bapak ucapkan terima kasih. Ya Pak, sama-sama Pak. Salam. Silakan duduk Ikhwan. Ikhwan. Ya Pak. Tadi Bapak lihat kamu memukul si Satya, betul kan? Benar Pak. Kenapa kamu pukul Satya tadi? Ikhwan kesal sama Satya Pak. Ya. Kemudian wajar kalau kesal sama kawan itu wajar kan? Kenapa kamu kesal? Karena dia nyontek sama Ikhwan terus Pak, setiap ada PR. Oh, setiap ada PR nyontek terus ya. Kalau kesal sama kawan tuh wajar kita kan itu. Apalagi kalau kawan tuh nyontek sama kita terus, tentu akan timbul kekesalan. Karena kita sudah capek-capek bikin PR sendiri kan itu. Ya. Lalu apa saja yang kamu perbuat terhadap si Satya ini tadi? Memukul Satya Pak. Apanya yang dipukul tadi? Kepalanya Pak. Jadi kamu memukul kepalanya karena kesal ya. Jadi begini ya Ikhwan, kamu melakukan hal tersebut tentu ada alasannya. Apa alasannya tadi kamu melakukan itu? Ada alasannya kan? Ada Pak. Ya. Kenapa? Apa alasannya? Satya ini setiap ada PR dia nyontek sama Ikhwan terus Pak. Oh, nyontek terus ya. Ya. Bapak paham kenapa kamu menjadi kesal
dan memukul kepala Satya sekarang ini, apakah tindakan yang Ikhwan lakukan itu sesuai enggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Tidak. Ya. Menurut kamu, menurut Ikhwan, keyakinan kelas mana yang telah Ikhwan langgar? Menghargai dan sopan terhadap teman Pak. Ya. Saling menghargai dan Sopan terhadap teman. ya bersikap tidak sopan terhadap teman ya. Menurut Ikhwan, keyakinan kelas saling menghormati dan sopan terhadap teman itu penting nggak? Penting Pak. Penting ya. Jika penting keyakinan kelas, apa yang akan Ikhwan gunakan agar Ikhwan tidak merasa kesal lagi gitu? Lebih bersabar terhadap teman Pak. Ya, ya. Bersedia untuk melakukan keyakinan ini? Bersedia Pak. Ya, bersedia. Apa yang akan Ikhwan lakukan dalam menyelesaikan masalah ini? Kan masalah ini nih. Nah, apa yang Ikhwan lakukan? Bicara baik-baik Pak dan selesaikan dengan kepala dingin Pak. Bagaimana caranya? Tidak memukul. Terhadap Satya. Kamu kan berteman dengan Satya ini. Tidak memukul Satya Pak. Ya. Ya bagus, bagus ya Ikhwan. Tetap semangat ya. Silakan nanti kamu berteman, minta maaf karena telah main hakim sendiri. Tidak boleh main kekerasan sama teman ya. Ya Pak. Ya. Ya, terima kasih ya Ikhwan. Ya Pak. Sama-sama. Sudah.